Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Insyaallah ulun Muhammad Zakaria pada hari ini akan mereview sebuah buku atau sebuah kitab yang berjudul At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang disusun oleh Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi Asy-Syafi'i, yang lebih dikenal atau lebih masyhurnya itu disebut dengan Imam An-Nawawi. Namun sebelum kita mereview kitab itu, alangkah baiknya kita mengenal dulu siapa itu Imam An-Nawawi. Dia akan membacakan sedikit tentang Al-Imam An-Nawawi. Nama beliau adalah Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi, dengan kunyah beliau bernama Abu Zakaria. Beliau dilahirkan pada bulan Muharram 631 Hijriah di kota Nawa, sebuah kampung di daerah Damaskus yang sekarang merupakan ibu kota Suriah. Imam An-Nawawi tinggal di Nawa hingga berusia 18 tahun. Kemudian pada tahun 649 Hijriah, beliau mulai rihlah thalabul ilminya ke Damaskus dengan menghadiri halaqah-halaqah ilmiah yang diadakan oleh para ulama di kota tersebut. Beliau juga diberi gelar Muhyiddin atau orang yang menghidupkan agama, namun beliau tidak suka dengan gelar tersebut karena beliau tawadhu orangnya, ya. Jadi ketawaduan beliau membuat beliau tidak suka dengan gelar ini, karena menurut beliau masih banyak ulama-ulama pada masa itu yang lebih berhak atau mungkin lebih bagus untuk menyandang gelar tersebut, dan beliau merasa tidak pantas dengan gelar tersebut. Karena Muhyiddin itu berarti adalah yang menghidupkan agama. Imam Nawawi adalah seorang yang zuhud, wara' dan bertakwa. Beliau sangat sederhana, qanaah dan berwibawa. Beliau menggunakan banyak waktu dalam ketaatan, sering tidak tidur malam untuk ibadah atau menulis. Dan Imam An-Nawawi banyak meninggalkan karya ilmiah. Bahkan disebutkan karya ilmiah beliau itu ada sekitar 40 kitab. Di antaranya salah satunya adalah kitab yang ada di depan kita ini, kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, berbicara tentang kitab akhlak atau kitab adab kita kepada Al-Quran. Di dalam kitab At-Tibyan itu ada 10 bab yang beliau sampaikan di dalam kitab ini. Di bab pertama, beliau menyampaikan tentang fi atrafi min fadilati tilawatil Quran wa hamlatihi, yaitu tentang keutamaan membaca Al-Quran dan menghafalkannya. Di dalam bab pertama ini beliau menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis tentang keutamaan Al-Quran. Di antaranya beliau mengutip ayat Al-Quran surah Fatir ayat 19 sampai 20. Kemudian beliau mengutipkan beberapa buah hadis tentang keutamaan orang yang membaca Al-Quran. Salah satunya adalah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Banyak lagi hadis-hadis yang beliau sebutkan tentang keutamaan orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian pada bab kedua beliau membicarakan tentang keutamaan membaca dan menjadi pembaca Al-Quran dari hal-hal yang lainnya. Al-babus tsani fi tarjihil qiraati wal qari'i ala ghairihima. Di sini beliau menyampaikan tentang keutamaan orang yang sering membaca Al-Quran. Salah satunya adalah dalam sebuah hadis, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah.
orang yang layak menjadi imam dalam sebuah kaum itu adalah karena aqra'uhum, kebanyakan hafalannya, banyak hafalannya maksudnya, atau banyak membaca Al-Qur'annya, itulah yang layak menjadi imam. Kemudian di sini juga beliau menyampaikan bahwa pendapat ulama yang paling kuat bahwasanya anna qiraatal Qur'an afdalu minat tasbih wa tahlil wa ghairihima minal azkar. Jadi pendapat yang paling muktamad adalah membaca Al-Qur'an itu paling afdol. Kalau paling afdol disebutkan maka bermakna aksaru sawaban indallah, lebih banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada zikir tasbih, tahlil, dan selainnya dari zikir-zikir yang lain. Jadi zikir yang paling bagus, yang paling afdal itu adalah membaca Al-Quran. Kemudian pada bab ketiga, Al-babus salis fi ikrami ahlil Quran wan nahyi an idzaihim. Bab ketiga beliau menyampaikan tentang kemuliaan ahlul Quran dan larangan daripada menyakiti mereka. Di bab ketiga ini beliau juga banyak mengutip ayat-ayat Al-Quran, salah satunya di surah Al-Hajj, kemudian di surah Asy-Syu'ara, surah Al-Ahzab, dan di dalam bab 3 juga di sini juga disebutkan hadis-hadis ya, tentang salah satunya orang yang menyakiti ahlul Quran, apa saja yang mereka dapatkan. Mungkin salah satunya adalah dalam sebuah hadis qudsi, Innallaha azza wa jalla qala man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang menyakiti wali-waliku, maka sungguh dia telah menyatakan perang denganku. Nah, artinya sangat berbahaya sekali orang yang menyakiti para ahlul Quran. Kemudian pada bab keempat ini beliau menceritakan atau menyampaikan tentang fi adabi muallimil Quran wa muta'allimihi, yaitu adab-adab pengajar Al-Quran dan orang yang belajar Al-Quran. Nah, di dalam bab keempat ini beliau berbicara panjang lebar ya tentang adab pengajar Al-Quran ataupun adab orang yang belajar Al-Quran. Bab 4 ini dan 2 bab setelahnya adalah yang beliau ingin sampaikan kepada kita semua ya di dalam kitab ini. Jadi beliau sangat ingin menyampaikan di bab keempat, 5 dan 6 ini, itulah inti dari kitab ini ya, adab tentang orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Nah, di bab keempat ini beliau menyebutkan bahwa sebahagian di antara adab-adab orang yang belajar Al-Quran maupun mengajarkannya, hendaknya bagi yang membaca Al-Quran ia bertujuan atau bermaksud ya membelajar Al-Quran tersebut mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika belajar kita disuruh ya untuk memaksudkan atau meniatkan belajarnya itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hal-hal yang lain. Kemudian di antaranya lagi, hendaknya bagi pengajar Al-Quran ataupun yang belajar Al-Quran tidak bertujuan atau tidak bermaksud untuk memenuhi tujuan duniawi ya, berupa mengumpulkan uang atau belajar Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran untuk mendapatkan pangkat, jabatan, kepemimpinan, kedudukan yang lebih tinggi, atau mendapatkan pujian dari masyarakat. Nah, itu hendaknya dijauhi ya, dijauhi bagi orang-orang yang belajar Al-Quran maupun mengajarkannya. Kemudian di antara adabnya yang lain, orang yang mengajarkan Al-Quran itu sudah seharusnya berakhlak yang baik. Kenapa demikian? Karena memang seperti itulah seorang yang pengajar Al-Quran harus berakhlak dengan akhlaknya
Al-Quran. Kemudian lagi di bab keempat ini juga dijelaskan hendaknya seorang pengajar Al-Quran ia bersikap baik kepada siapapun, ya, termasuk orang yang mengajarkannya yang dulu. Ia juga harus bersikap baik kepada orang yang pernah mengajarkannya Al-Quran. Nah, karena orang yang mengajar Al-Quran kepada murid, kemudian murid tersebut bisa mengajarkan Al-Quran lagi kepada murid-muridnya lah. Nah, murid-muridnya, nah itu juga hendaknya juga kita bersikap baik kepada mereka, menyambutnya, memperlakukannya dengan baik sesuai dengan kondisinya. Kemudian di antara yang lain, seorang pengajar Al-Quran harus sering-sering memberi nasihat kepada orang yang belajar Al-Quran. Ya, kalaupun tidak terlalu bisa memberi nasihat, cukuplah dengan Al-Quran itu menjadi nasihat kepada orang-orang yang belajar Al-Quran. Seorang pengajar Al-Quran juga tidak boleh sombong terhadap murid-muridnya. Hendaklah ia bersikap lemah lembut dan rendah hati kepada mereka. Kemudian, mengajar Al-Quran adalah sebuah fardu kifayah. Nah, jika hanya ada satu orang di kampung tersebut, hanya dia yang bisa mengajarkan Al-Quran, maka wajib baginya untuk mengajarkan Al-Quran. Kalau seandainya di kampung, satu desa tidak ada yang bisa mengajarkan Al-Quran. Kemudian seorang pengajar Al-Quran itu diharuskan selalu semangat, harison, selalu bersemangat ketika mengajarkan Al-Quran. Tidak boleh lembek, malas. Nah, harus tetap semangat bagi orang yang mengajarkan Al-Quran. Kemudian seorang pengajar Al-Quran hendaknya ia selalu menjaga dirinya dan tidak mempermalukan ilmunya. Bagaimana mempermalukan itu? Nah, ialah ia pergi ke suatu tempat untuk mengajarkan orang membaca Al-Quran. Nah, kemudian hendaknya seorang pengajar Al-Quran memiliki majelis yang luas agar memudahkan para orang yang belajar Al-Quran duduk di sana. Itu sebagian dari adab-adab orang yang mengajarkan Al-Quran. Kemudian di bab 4 juga dibahas tentang adab seorang murid atau orang yang belajar Al-Quran. Nah, di antaranya adalah hendaklah si murid ini membersihkan hatinya dari kotoran atau sifat-sifat jelek agar mendapatkan kemudahan dalam belajar dan menghafalkannya. Hendaknya mencari guru yang benar-benar ahli di bidangnya. Nah, bukan sembarang guru, ya, guru yang benar-benar ahli di bidang Al-Quran. Kemudian hendaknya ketika berhadapan dengan gurunya, nah, itu hal keadaannya sudah bersih, suci, menggunakan siwak, kemudian mengosongkan hatinya dari perkara-perkara yang bisa membuatnya sibuk. Nah, kemudian masuk ke rumah guru pun harus sudah mendapat izin. Di antaranya lagi adab bagi orang yang belajar Al-Quran, hendaknya ia berperilaku sopan kepada teman gurunya. Nah, misal gurunya memiliki teman, ia juga harus sopan terhadap teman sang guru tersebut. Nah, walaupun temannya itu bukan guru kita, nah, bukan guru si murid tadi, ia tetap diharuskan bersikap sopan. Kemudian di antara adab orang yang belajar Al-Quran juga, jangan belajar dengan sang guru saat guru sibuk. Ya, ketika guru sibuk, hendaknya murid memahami keadaan sang guru. Jadi tidak boleh sodor langsung mau belajar, tidak. Kita lihat keadaan guru dulu, apakah beliau siap untuk mengajar atau tidak. Kalau beliau memiliki kesibukan, hendaknya kita hentikan dulu. Kemudian adab-adab yang penting juga bagi si murid, hendaknya ia selalu semangat belajar dan tekun dalam belajar setiap saat ketika dia mampu melakukannya. Harus ada semangat, ghirah untuk belajar Al-Quran. Kemudian di antara adab seorang murid juga, hendaklah ia selalu berpagi-pagi, cepat datangnya maksudnya, dengan sebab karena ingin belajar Al-Quran. Nah, misal kita belajar Al-Qurannya di TPA atau rumah Al-Quran, hendaknya ya datang lebih awal. Itu menunjukkan bahwa keinginannya besar sekali untuk belajar Al-Quran. Oke. Kemudian di bab kelima itu Al-Imam An-Nawawi menerangkan tentang adab-adab orang yang selalu membawa Al-Quran, atau hamil Quran itu bisa disebut dengan orang yang
hafal Al-Quran. Nah, hendaknya orang yang selalu membawa Al-Quran atau orang yang hafal Quran memiliki adabnya, di antaranya mencegah dirinya dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita tahu bahwa dosa itu bisa membuat hafalan seseorang penghafal Quran bisa menjadi luntur atau bahkan mungkin hilang. Nah, jadi kita harus menjaga diri bagi orang yang sudah hafal Al-Quran. Kemudian menjaga diri dari pekerjaan yang hina. Nah, kalau memang pekerjaan itu tidak layak untuk seorang penghafal Al-Quran, tinggalkan. Cari pekerjaan yang lebih baik. Bersikap rendah hati kepada orang-orang salih dan orang-orang baik lainnya. Selalu memberi ketenangan dengan kehadirannya. Nah, karena memang aura seorang penghafal Al-Quran itu harus memberikan ketenangan orang-orang di sekitarnya. Nah, itulah orang yang hamilul Quran atau orang yang hafal Quran. Menjaga Al-Quran dengan banyak membacanya. Nah, itu adabnya. Kemudian melestarikan membaca Al-Quran setiap malam, jangan sampai lewat. Itulah adab bagi orang yang hamilul Quran tadi atau orang yang menghafal Al-Quran. Kemudian, nah di sini juga di bab kelima juga dijelaskan tentang orang yang ketiduran sehingga kelewatan dari wiridnya membaca Al-Quran. Bagaimana? Nah, nanti juga akan dibahas di bab kelima. Kemudian di bab keenam ini berbicara tentang adab membaca Al-Quran. Al-babus sadis fi adabil qiraah. Adab membaca Al-Quran diantaranya ikhlas, kemudian bersiwak, disunahkan juga membaca Al-Quran dalam keadaan bersuci. Kemudian seandainya junub atau haid dan tidak mendapati air untuk bersuci, hendaknya ia bertayamum. Kemudian di bab ke-6 juga disunahkan membaca Al-Quran itu di tempat yang bersih dan tempat-tempat terpilih seperti masjid. Nah, disunahkan menghadap kiblat, membaca Al-Quran ketika tidak sholat. Disunahkan juga membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Quran. Membaca basmalah di setiap awal surah selain surah Baro'ah. Hendaknya bersikap khusyuk dan tadabbur saat membaca Al-Quran. Sunnah mengulang-ulang bacaan ayat untuk tadabbur. Sunnah juga menangis saat membaca ayat-ayat tentang hukum-hukum Allah, janji-janji tentang ancaman. Membaca Al-Quran pun dengan tartil. Dan hendaknya kita menjauhkan diri dari menganggap enteng atau mudah bacaan Al-Quran, seperti tertawa-tawa saat membacanya atau mencampur adukan suara. Dan banyak lagi adab-adab tentang membaca Al-Quran. Kemudian di bab ke-7 sini menjelaskan tentang adab bersama Al-Quran. Fi adabin nas kullihim ma'al Quran. Di bab ke-7 ini beliau menyampaikan tentang adab-adab saat bersama Al-Quran, yaitu wajib ta'zim kepada Al-Quran, kemudian haram menafsirkan Al-Quran tanpa ada ilmunya. Makruh berkata, aku lupa ayat ini, namun hendaknya ia berkata, aku dilupakan ayat ini. Ya. Kenapa? Silahkan dibaca di dalam kitabnya, insya Allah akan sudah ada jawabannya. Kemudian orang kafir tidak mengapa jikalau ia mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Bahkan kita berharap seandainya orang kafir senang mendengarkan bacaan Al-Quran, dia mendapatkan hidayah. Kemudian lanjut di bab ke-8, fil ayati wassuwaril mustahabbah fi awqatin wa ahwalin makhsusah. Ya, di sini di bab ke-8 tentang ayat-ayat dan surah-surah yang disunahkan dibaca pada waktu-waktu tertentu, seperti sunnah membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat. Kemudian bacaan Al-Quran yang bagus saat dibaca ketika sakit, ada juga. Kemudian bacaan Al-Quran yang bagus ketika dibaca berada di samping mayit. Di bab ke-9 fi kitabatil Quran wa ikramil mushaf. Bab ke-9 menjelaskan tentang menuliskan ayat Al-Quran dan memuliakan mushaf. Ya. Dianjurkan menulis atau mencetak mushaf, memperindah tulisannya. Tidak boleh menulis Al-Quran dengan sesuatu yang najis. Wajib menjaga mushaf dan memuliakannya. Diharamkan bepergian membawa mushaf ke negeri musuh. Nah, diharamkan menulis mushaf dan membawa orang-orang yang berhadas. Dan kebolehan menjual mushaf atau membeli mushaf. Di bab ke-10
tentang memperjelas nama-nama atau kata-kata yang disebutkan di dalam kitab ini sesuai dengan urutan kemunculannya. Ya, mungkin itu saja review kitab dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ya, ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.